Hai, hari ini aku ada kegiatan yang pasti kegiatannya seru banget, yaitu pembuatan kain shibori. Nah, buat kalian-kalian yang pengen tahu gimana sih cara pembuatan kain shibori, jangan lupa ikutin aku terus harian, oke? Seperti biasa, perjalanan aku dari rumah menuju ke kota Jambi itu ditempuh dengan moda transportasi darat, itu sekitar 1,5 jam perjalanan. Kalau nggak macet itu bisa nggak sampai 1 jam. Nah, ini kita sudah sampai di kota Jambi. Sebentar lagi kita akan sampai di Sekar Kinanti, di mana teman-teman aku udah pada nunggu di sana. Oke, kita udah sampai di Sekar Kinanti. Ini dia peserta-pesertanya. Hai, sampai bertemu kembali. Sudah lama, sekitar beberapa bulan tidak ketemu, 3 sampai 4 bulan ya kita nggak ketemu. Dan udah new normal, new life, and kita udah mulai berkegiatan kembali. Tetap ikutin kegiatan kita. Hari ini kita bakal ada kegiatan, mau pelatihan bikin apa kita? Shibori. Berarti keren banget guys. Dari Sekar Kinanti daerah Broni, kita menuju ke lokasi tempat kita praktek nih guys. Lokasinya itu ada di daerah Lego, yaitu di Rumah Tenun Danau Sipin. Nah, kebetulan perjalanannya lumayan nih, tapi nggak jauh ya. Ini sebenarnya hanya beberapa menit saja perjalanan yang kita tempuh, melewati perkampungan, dan sampailah kita di tepian Danau Sipin. Nah, ini lokasinya guys. Oke guys, kita udah sampai di Lego. Ini kita mau praktek sama Mbak Yani. Hai. Hari ini kita praktek apa Mbak? Ikat celup. Nanti Shibori ya? Shibori kalau bahasa kerennya. Tapi kalau bahasa Jawanya tuh jumputan. Trite. Kira-kira kita bakal berapa lama nih ngerjainnya? Wah, ini tergantung kecepatannya deh nih. Tergantung dari peserta ya. Kecepatan peserta. Ini harus power mengikat, gelujur menjelujur. Oke, baiklah. Di belakang kita itu adalah Danau Sipin. Tuh, orang lagi di pantai. Iya. Setiap hari Minggu lumayan ramai, ada wisata situ. Ini tempat kita praktek. Danau Sipin. Ini rumah tenunnya guys. Jadi ini tuh posisinya tepat banget di seberang Danau Sipin, yang tempat sewa-sewa ketek gitu guys. Sewa ketek. Tuh. Getek mas, getek. Dan di seberang bukan ini? Bukan, belum, masih Danau Sipin di sini. Danau Sipin. Nah, berarti ini kota ya? Kota. Oke, kita akan praktek. Jangan lupa ikuti kita terus ya. Bye. Jadi guys, kita udah sampai di rumah tenunnya di Kelurahan Lego, tepat banget di depan Danau Sipin. Jadi view-nya itu benar-benar alami banget. Dan kalian yang mau berkunjung ke sini, selain kalian bisa lewat darat, kalian juga bisa nyebrang langsung dari Danau Sipin. Nah, ini merupakan hasil celupan pertama dari batik Jambi. Ini belum dilorot ya guys, masih ada malamnya. Ini merupakan beberapa contoh. Dan ini ada yang sedang praktek di sini, bukan praktek tapi mereka kayaknya emang setiap hari kerja di sini. Kebetulan di sanggar ini juga selain ada batik, juga ada tenunan songket. Nah, di sini songketnya masih tenun ATBM ya guys. Alat tenun bukan mesin. Kali ini kita
lagi bersama Datuk Zainul. Ya, Datuk Zainul ini adalah pemilik ya, Teh? Bukan pengurus. Oh ya, pengelola rumah tenun Kota Jambi. Nah, ini posisinya masih di Kota Jambi, tapi di seberangnya Danau Sipin. Ya, letaknya di Danau Sipin, Kelurahan Lego, Kecamatan Danau Sipin. Oke, untuk gedung ini sendiri udah berapa lama berdiri? Kalau berdiri sudah 4 tahun ya, berarti kalau untuk pelaksanaan kegiatan yang diserahkan ke kami ini baru sekitar 1 tahun. Sudah jalan 1 tahun ini. Alhamdulillah di sini sudah banyak sekali kegiatan. Pertama kita ada tenun, batik, menjahit yaitu diolah oleh Biani Oscar. Kemudian kita juga ada cara membuat batik, gimana cara menenun. Cuma tidak ada juga paket edukasi di sini. Nah, jadi dari pihak sekolah ataupun mahasiswa untuk belajar batik kesinilah gitu, kita bisa ajarkan. Kemudian nanti sudah selesai pembelajaran batik, kita celup, kita lorong, kemudian kita bisa ajak jalan melalui mengenalkan Danau Sipin dengan perahu wisatanya. Dan ini biayanya gratis atau ada biaya? Iya, kalau misalkan untuk belajar membatik dan menjahit itu memang gratis, namun di setiap pertemuan kita pungut biaya 5.000. 5.000 itu untuk karena kita ada biaya operasionalnya ya. Operasional. Operasional udah ada. Jadi itulah tadi untuk membeli benang atau jarum, yang mesin kita jumputan. Setiap kali pertemuan, 3 kali pertemuan kita kumpulin 5.000. Itu nanti anggota lah yang pungut juga dengan belajar batik. Apakah kalau untuk jumputan sendiri ada jenis-jenisnya atau cuma satu jenis begitu? Kalau menurut teknik Shibori itu kan menurut Mbak Yani tadi bermacam-macam. Tekniknya ada ikat, ada julujur ya. Lalu juga mungkin perpaduan sekarang kita bisa buat ada batiknya, ada jumputannya. Jadi itu berkolaborasi istilahnya. Jadi seni dalam hal membuat ikatan ataupun tenunan itu banyak sekali gitu. Jadi memang perlu kita pelajari. Dulu Jambi yang terkenal dengan itu pelanginya, kain pelangi. Kain pelangi. Iya. Itu kira-kira tahun berapa tuh? Kalau untuk kain pelangi itu ya sekitar 18-an ke atas lah udah mulai. Karena kita ketahui juga songket itu merupakan songket istilah kegiatan tertua juga di Jambi selain membatik gitu. Jadi kan kita awalnya dari Damasraya, kemudian bila ke Jambi ya, itu kan dibawa oleh kaum Gujarat dari India seperti teknik menyongket ya. Dan juga kalau untuk teknik batik kita sudah ada dari zaman rajanya dulu ya, dari belasan ke atas ya, kalau 18 ke atas sudah mulai ada. Nah, kemudian kalau begitu juga dengan selendang pelangi. Nah, Jambi terkenal juga dengan selendang pelangi. Itu dengan bahan kainnya, materialnya itu dari sutra. Jadi bahannya bahan sutra. Iya. Sampai sekarang masih ada? Kalau sekarang kita terputusnya, kita kan kegiatan seni 1875 sudah runtuhnya kerajaan kita kan udah tidak ada lagi. Tapi dari sekarang kita mulai dari contoh-contoh kain kuno lah yang diambil oleh penjajah seperti Belanda kan dibawa ke museum Belanda, masih ada gitu. Dari berdasarkan itulah bahwasanya Jambi itu ada batiknya, tenunan dan songketnya. Oke, baik. Terima kasih tuh untuk wawancara singkatnya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih tuh. Assalamualaikum. Ikan celup ya. Kalau ikan celup itu bahasa Inggrisnya ya. Ini kalau kita orang Indonesia itu ikan celup aja. Itu motifnya dari ikatan, diikat. Jadi nanti kita di sini nanti akan mencoba ini ya, satu teknik jelujur, kedua ikat. Sudah itu yang ketiga nanti kita paduan antara jelujur dan ikat. Dan ini satu lagi teknik isian. Tapi nanti dijelasin, sambil nanti kita kerja ya. Teknik isian. Jadi kalau teknik isian ini kain itu diisi dengan biji-bijian kayak beras atau kacang hijau gitu, terus diikat erat. Jadi nanti pas dicelup dia nanti akan bentuk tekstur bintik-bintik nanti di situ. Isian. Kalau teknik isian kayak gitu. Jadi diikat, cuma di dalamnya diisi biji-bijian gitu. Jadi nanti begitu dibuka dia nanti akan membentuk motif
apa sih, butiran beras bisa, dengan kacang hijau bisa, jagung, biji jagung gitu, atau kelereng bahkan juga bisa gitu. Nah, ini semua teknik ini resikonya cuma satu, kalau terlalu erat ngikat akan terlalu banyak warna putih. Kalau terlalu banyak warna putih itu juga bisa dibilang gagal. Kalau tidak erat ngikatnya, dia jadi terlalu banyak warna, jadi motifnya pun hilang. Jadi memang ini kadang nggak bisa sekaligus bisa itu, sekaligus jalan juga nggak bisa. Tapi kita kan nanti kita coba. Pokoknya kita di sini praktek, nanti dicoba, nanti yang mau nyoba lagi di rumah silahkan. Di sini bisa improvisasi karena kalian bisa di sini bisa dilipat terus diikat itu bisa, atau cuman diikat-ikat itu juga bisa, atau dijulur juga bisa. Kayak gitu. Nanti kita coba dulu teknik julur sama teknik ikat dulu, baru nanti kita paduin antara ikat sama julur. Oke? Nah, terus ini nanti ada teknik persiapan kain sebelum memulai teknik ini. Kalau nanti pada bikin di rumah, ya itu persiapan. Kalau di dalam batik itu namanya mordan. Ya, mordan. Kita nanti pakai pewarna yang murah ya, Wantek, karena cuma buat praktek. Cuma kalau nanti suatu hari kalian mau bikin, cari pewarna yang lebih bagus kualitasnya. Kenapa? Karena kalau kualitas warna ini adalah akan menentukan warna dari shibori kalian dan juga keawetan warnanya. Ya, warna paling bagus itu memang adalah pewarna alam. Tapi kalau pewarna alam itu tidak bisa dilakukan dengan sekali jalan. Pewarna alam itu paling tidak membutuhkan 5 kali proses. Mordan, pewarnaan, kemudian fiksasi, jemur, pewarnaan lagi, fiksasi lagi, jemur. Jadi itu berulang-ulang. Jadi biar warnanya kuat. Karena kalau pewarna alam ini sekali celup, begitu dicuci, buyar. Jadi membutuhkan berulang-ulang. Itu alasannya kenapa saya kemarin kan ada yang tanya kenapa nggak pewarna alam Mbak Yani, karena tidak bisa satu kali. Pewarna alam itu harus berkali-kali, dan pewarna alam itu harus dengan ahlinya. Kalau belajar saya kurang bisa menguasai itu, saya akuin. Karena pewarnaan alam ini membutuhkan takaran yang ini ya, takaran yang memang sudah dicoba, eksperimen. Jadi nggak bisa sekedar mencampur ke sini. Kalau kayak Wantek kita larutin di air panas selesai celup. Tapi kalau pewarna alam tidak. Karena pewarna alam ini ya kita harus tahu karakter dari jenis pewarna alam dengan mordannya. Nih, ini kayak pewarna alam nih. Ini bulian. Nih. Kayu. Iya. Biji apa kayaknya Mbak? Kayu serbuk. Ini pun juga nggak bisa sekali ya Bang. Ini harus beberapa kali untuk mencapai warna yang pekat. Karenanya makanya kalau pewarna alam tuh harganya nggak bisa 800-700, harganya jutaan. Karena prosesnya sangat repot dan juga mahal. Tapi ya bisa kalian coba kalau nanti pada mau nyoba ya. Nah kalau untuk mordan ini prinsipnya adalah penghilangan untuk menghilangkan kanji. Kain katun itu biasanya dari pabrik di kanji, dilapis. Apa fungsinya kanji pada kain? Itu untuk mencegah kapuk sama mencegah debu. Jadi biar dia nggak cepat jadi warna coklat gitu. Untuk menghilangkan kanji ini pertama cuci deterjen. Tapi kalau untuk pewarnaan alam nggak cukup dengan cuci deterjen. Kalau pewarnaan alam kalian harus melakukan perebusan kimia. Perebusan kimia ini adalah itu perebusan dengan tawas. Atau perebusan biasa. Jadi direbus, dijemur, direbus lagi. Fungsi dari mordan ini ya, satu, hilang kanji. Kedua, antisipasi susut. Oh, takut jadi kayak nyerut gitu Mbak ya? Iya, Jadi ukurannya lebih kecil. Kesusutan kain. Makanya kenapa batik yang kualitas tinggi itu mahal? Karena proses mordannya panjang. Dia benar-benar menghilangkan
kanji itu secara murni dan juga kesusutannya kain itu dia sudah akurat. Kayak gitu. Jadi kalian gini, kalau kalian nanti misalnya beli batik, semakin kasar batik itu, maka kanjinya masih makin tebal. Kanjinya tuh tebal, kerugiannya adalah beberapa kali dicuci warnanya hilang. Pudar, dia memudar. Kayak gitu. Makanya kalau batik yang mahal itu pasti dia prosesnya tuh udah panjang mordannya karena dia memang menghilangkan kanjinya. Kayak gitu. Jadi kalau kalian nanti misalnya mau bikin shibori lagi di rumah, diproses dulu, jangan langsung diikat celup terus diwarnain, jangan, tapi dilakukan dulu mordan ini dulu. Mordan yang paling mudah itu dicuci. Cuci pakai deterjen aja? Iya, cukup cuci pakai deterjen. Kalau yang dengan tawas itu Mbak, tawasnya dia ada takarannya, biasanya dia setiap kali 2 liter air, kalau nggak salah sekitar 100 gram tawas. Iya, jadi dia direbus, dibilas lagi, kemudian baru kita jemur, siap dipakai kayak gitu. Itu memang menghilangkan kanji sama kimia, jadi dia tidak ada menghalangi proses pewarnaan. Serat kainnya juga terbuka. Serat kainnya juga terbuka. Yang pertama kita coba teknik ikat. Ya. Ikatan, kalau tali rafianya nggak usah panjang-panjang, kira-kira aja 5 meter aja, nggak perlu terlalu panjang. Kita sebaiknya talinya memang plastik ya, karena gini, kalau pakai benang katun kayak gitu, kita seringnya nanti si benang katun ini kecelup warna juga, jadi dia menghantarkan warna. Gitu. Iya. Makanya juga kalau pakai benang, usahain benang nilon yang dia nggak nyerap warna, karena nanti sama dengan kalian teknik rintang warna karena benang warnanya masuk. Iya, polyester dia nggak terlalu menghantarkan warna, jadi gitu. Ini berapa senti jaraknya yang mau diikat? Sekitar 8 cm, 8 cm atau sekitar, ya terserah 4 cm juga boleh. Nah, kali ini kita buat teknik shibori yang ikatan. Nah, ini kita membuat garis. Aku buat ini 3 garis untuk nantinya diikat di proses selanjutnya. Proses selanjutnya kita lihat proses selanjutnya. Oke, ini lipat. Nggak usah harus berjarak, tapi ini ya mengikuti dari garis pensil yang sudah kalian bikin. Nih, pegang. Jadi dia memang jangan di satu titik ikatnya. Ikat lagi, puntir. Kenapa? Karena kita naik ke atas kayak gini, dia nanti akan menimbulkan motif sendiri seperti spiral nanti. Tapi memang ini ikatnya harus kuat. Tarik, ikat. Ini benar-benar harus kuat banget, jangan, karena kalau terlalu kuat dia nanti warnanya nggak bisa masuk juga. Teknik apa tuh Bang? Itu lipatan, Bel. Teknik lipatan ya. Garis ini coba. Kalau Kalau mau pakai warna lain bisa celup dulu warna ini, nanti terus kita pakai warna yang minornya yang kedua juga bisa. Jadi ada 2. Kalau mau 2 warna, jadi misalnya celup ini dulu, nanti terus misalnya kan ini merah semua. Jadi kalau bagian atasnya mau ada birunya, misalnya di sebelah sini aja. Kalau
udah diwarnain, kita bisa langsung diperas sampai kering atau setengah kering gitu ya. Setelah kita peras, nanti akan dicuci bersih. Dan jangan langsung dibuka ini kainnya. Kita biarin dulu sampai setengah kering baru kita buka supaya kelihatan hasilnya. Baik, setelah proses pencucian kita diangin-anginkan dulu atau dijemur ya. Supaya setengah kering, nanti baru kita dibuka kain ininya, ikatannya, baru nanti kita cuci lagi sekali lagi. Habis itu untuk proses terakhirnya dicuci kembali. Setelah dibuka tuh, kita hari ini wow cantik sekali. Lalu dibilas sekali lagi ya bang? ya dibilas sampai bersih. Setelah itu baru proses penjemuran. Nah, ini merupakan teknik yang berikutnya, yaitu teknik lipat. Setelah dilipat-lipat nanti akan diikat untuk menahan ya. Lalu ini sebelumnya kain sudah dibasahi terlebih dahulu supaya peresapan air atau pewarnanya lebih baik. Tadi karena aku naik turun kan dia jadi ada pola kayak spiral begini. Pola ya. Ya kan? Yang paling atas kan? Oke. Tali yang aku pakai lebih tipis dan lebih kencang. Oh, jadi tali tebal tipis pengaruh ya? Tebal tipis. Asal. Tuh. Ya, itu yang nomor 2 dan terakhir itu aku yang ikut. Yang nomor 1 Mbak Yani, jadinya lain beda ya. Ini hasil 3 warna tadi ya, ada warna ungu, coklat, dan warna hitam. Bagus sekali. Ini motif dasar, nanti ada motif di atas lagi. Oh, nanti dikasih lagi di atas. Bagus ya? Bagus sekali. Ini motif kedua. Motif kedua tadi motif dasar, sekarang kita masukin motif kedua. Motif susulan sebenarnya. Oh, beda. Coklat enggak, Bang? Hah? Coklat enggak? Diaduk-aduk manja. Untuk masalah apa namanya ini kain atau apa? Apakah harus selalu menggunakan bahan katun? Nggak harus bahan katun. Sebenarnya serat alam apa aja sebenarnya bagus. Tapi yang apa istilahnya penyerapan warnanya baik. Katun ini kan sebenarnya kalau katun asal kalian tahu katun itu
benar-benar harus memang adalah bahan tekstil yang berasal dari kapas, maka namanya katun. Karena dari bahasa Inggris cotton. Cotton itu kan kapas. Ya. Berarti sutra bagus. Terus kayak rami, linen bagus. Bisa ya, linen berarti bisa, merah. tapi memang linen yang memang dari serat rami asli, bukan yang linen ini ya, linen sintetis. Karena kalau bahan sintetis polyester itu dia plastik, jadi dia tidak bisa menghantarkan warna dengan baik. Ya kayak gitu. Jadi memang dipilih memang benar-benar bahan yang penyerapannya akan warna itu bagus. lewat penyerap ya. Ya, yang dipilih yang penyerapannya bagus. Jadi kalau sutra ya usahakan memang yang sutra alam. Tapi tetap harus mordan dulu. Oh, tetap harus mordan. Tetap. Walaupun itu sutra sekalipun. Walaupun sutra sekalipun harus tetap ada mordan. Dia tetap ada penyusutan berarti. Ada, sutra tuh kuat nyusutnya. Jadi memang benar-benar harus tahu cara mengolahnya. Kali ini aku akan melakukan pencelupan. Ini model yang kedua ya, jumputan. Aku akan melakukan pencelupan 2 warna. Jadi yang itu tadi aku celup pakai warna ungu, lalu yang ini bagian bawahnya aku celupkan warna abu-abu. Kita tiriskan, lalu akan kita bilas. Ini kita mulai proses pembilasan. Dibilas sampai bersih. Lalu dikeringkan. Setelah kita keringkan, kita jemur hingga setengah basah, setengah kering. Nah, ini adalah merupakan motif yang ketiga, yaitu tritik. Kita menggunakan jarum kasur, lalu ada tali rapiah, dan bisa juga kita menggunakan benang kasur. Nah, di sini motifnya kita gambar dulu ya, kita buat polanya supaya bisa bagus gambarnya. Setelah itu nanti ini akan dijahit dengan menggunakan benang rapiah. Setelah tali kita kecilkan karena terlalu tebal, lalu kita mulai menjelujur dengan jarak yang tidak terlalu besar-besar agar titik-titiknya itu lebih jelas terlihat pada hasilnya nanti. Aku sekalian buat yang keempat itu ada lipat dan ikat. Setelah dilipat-lipat lalu diikat dengan ukuran yang sudah kita buat atau dipola dulu, terus dibuat zigzag seperti itu supaya menghasilkan motif yang lain. Nah, ini hasil jadinya dari 4 yang sudah aku coba. Yang ungu ini merupakan hasil dari jumputan 2 warna. Lalu ini yang ikat lipat. Lalu yang ini yang hasil ikatan. Kalau ini ikat lipat ya, kalau yang ini cuma diikat saja. Kalau yang ini hasil dari tritik. Inilah hasil praktek kita hari ini. Dibuka dengan assalamualaikum, ditutup juga dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
upayakan sama-sama akan berguna nantinya untuk kita semua. Ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi Hari ini APPMI Jambi bekerja sama dengan Sanggar Tenun Danau Sipin. Kami memulai program APPMI Wilayah Jambi. Dalam hal ini pelatihan membuat kain shibori. Lebih kepada untuk menambah wawasan para anggota APPMI Jambi untuk mengembangkan wawasan. Di era Covid ini adalah kegiatan pertama APPMI Jambi yang seharusnya sudah dimulai beberapa bulan yang lalu. Dikarenakan pandemi, akhirnya kami banyak menunda kegiatan. Ini adalah awal APPMI Jambi memulai kegiatan dan rutinitas dia kembali. Hal positif yang bisa kami sampaikan adalah bentuk kerjasama dengan banyak sanggar yang ada di Provinsi Jambi untuk lebih mengembangkan wawasan tentang wastra Indonesia di luar dari batik Jambi tentunya. Mungkin ada masih ada nanti kami belajar jumputan, belajar tentang ekoprint, dan lebih banyak lagi hal-hal baru yang akan dipelajari oleh APPMI Jambi. Saya kira ya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Nah, gimana guys kegiatan kita hari ini? Seru bukan? Nah, itu beberapa kegiatan kita tadi sudah dari awal, dari pagi ya sampai siang ini kita belajar membuat shibori dengan macam-macam teknik. Ada 3 tadi tekniknya. Ada lipatan, ada jumputan, lalu juga ada dijahit ya, teknik tritik. Nah, kalau kalian pengen cobain di rumah, silahkan dicobain dengan beberapa ilmu yang sudah kita bagi-bagi tadi. Jadi kalian bisa coba di rumah. Jangan lupa untuk terus pantengin terus channel aku. Semoga kalian suka dengan video kali ini, dan aku harap kalian tetap stay tune bersama aku di Bella Burhan channel. Jangan lupa untuk selalu pantengin terus channel aku. Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe. Lalu juga jangan lupa di share ya videonya, supaya video ini tuh bermanfaat buat banyak orang, dan aku juga bisa semangat terus untuk buat video-video selanjutnya. Sekian dulu untuk video aku kali ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye.